Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Syiar majelis taklim, kendari bergerak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengajian kita dari BKMT Kota Kendari bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dan Sultra TV. Alhamdulillah kita berada di Kecamatan Baruga di Masjid Al-Hikmah Kompleks Kampus Institut Agama Islam Negeri. Alhamdulillah bersama kita di sini di tempat ini Ustadz kita yang insya Allah akan membawakan tema yang berjudul bahaya syirik. Baik, mari sama-sama sebelum kita memulai acara kita, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh qari'ah kita Putri Fahmi Aprilia dan Sari Tilawah Arni Feriana. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu tamu yang ada di tempat kita pada sore hari ini, yakni pengurus BKMT Kota Kendari, ada Ibu Wakil Ketua beserta seluruh pengurus, dan tuan rumah Ibu Ketua BKMT Kecamatan Baruga dan kecamatan yang sempat hadir, dan pengurus BKMT Provinsi serta seluruh anggota Majelis Taklim sekota Kendari. Baik, mari kita sama-sama dengarkan. Kami silahkan.
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmaullah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan takut. Maka peranglah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar majelis taklim, Kendari bergerak. Baik ibu-ibu, lantunan ayat suci telah kita dengarkan. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan tidak banyak bicara dapat pahala. Kan ibu sudah tahu, kalau ada ayat suci dikumandangkan, ibu-ibu dengar. Tidak ada pendengaran yang dapat pahala kecuali dengan Al-Quran, ya. Jadi kalau bisa disimak, kalau bisa bawa mushaf, disimak bacaannya, ya. Baik, pemirsa TV Sultra di mana saja Anda berada, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Rusnam Al-Kandari, mari kita dengarkan arahan dan sambutan dari Ibu Wakil Ketua BKMT Kota Kendari yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Hajah Hadijah Puspa. Disilahkan. Bismillah. Berdiri. Ada ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini ibu-ibu semuanya masih dalam lindungan Allah, sehat walafiat, diberi kesempatan sehingga bisa menghadiri kegiatan rutin kita setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa istiqamah melaksanakan kegiatan kita ini. Adapun sambutan pada sore hari ini, kami sampaikan permohonan maaf pertama. Ibu Ketua, Ibu Asrul bersama keluarga lagi dalam umrah, perjalanan umrah. Mudah-mudahan kita doakan agar beliau sekeluarga lancar di dalam ibadah umrahnya, sehat walafiat, kembali ke tanah air, khususnya Kendari dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa bacaan Al-Quran setiap majelis taklim perkecamatan itu dimantapkan, ya. Kenapa harus dimantapkan bacaan Al-Qurannya? Salah satu syarat untuk umrah itu harus pintar ngaji, ya. Jangan hanya pintar ngaji saja, bacanya salah, panjang pendeknya, harakatnya, apanya, tajwidnya tidak benar. Jadi kita perbaiki makhraj
huruf kita, makharijul huruf, tempat keluarnya itu. Misalnya ngaji Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, salikal kita, rata-rata orang ngaji salikal kita, bukan sa, da. Keluar memang lidahnya di ujung lidah, da, bukan salika salah. Jadi makhraj huruf dipermantap, kemudian yang kedua tajwidnya, karena itu salah satu syarat untuk yang mau pergi umrah nanti. Kalau dicabut lotnya, jatuh lotnya, dites mengaji, tidak bisa, belum bisa, dipending dulu, belajar dulu, sudah lancar baru berangkat. Jadi supaya diperhatikan ibu-ibu ya, jangan hanya rajin absennya, kedua-duanya juga dibutuhkan. Absen diperhatikan setiap kecamatan, dan yang kedua tadi bacaan Al-Qur'annya itu dipermantap setiap kecamatan, karena salah satu syarat untuk pergi umrah. Itu barangkali penyampaian sore hari ini. Nanti mudah-mudahan ibu kembali, nanti ada arahan lagi selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar majelis taklim, kendali bergerak. Baik, ibu-ibu, kita simak apa yang akan dibawakan oleh Ustadz Rusnam Al-Khandari. Kepada Ustadz, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pengurus BKMT Provinsi, BKMT Kota Kendari, ibu-ibu, hadirin hadirat, pemirsa TV Sultra dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tema kita itu kalau buka kitabnya itu judul aslinya itu Akhtarus Syirk, bahaya syirik. Masuk dalam bab aqaid, bab-bab akidah. Kenapa syirik itu begitu bahaya? Rasulullah SAW itu mengatakan begini, sebenarnya masuk surga itu gampang. Nabi mengatakan, man mata min ummati, siapa saja umatku, kalau sudah jadi umatnya Nabi gampang masuk surga. Ibu umatnya semua Nabi Muhammad atau bukan? Umatnya, maka gampang. Tetapi ada syaratnya. Kata Nabi, man mata min ummati la yusriku billahi syai'an, siapa saja umatku dan dia tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikatkan, tidak syirik, dakhalal jannah, maka sungguhnya nanti akan masuk ke dalam surga. Ada sahabat tanya, wa inzana, meskipun pesina, pelakor, masuk juga. Pencuri, wa insaraka, apa kata Nabi? Apa dia bilang Nabi kira-kira bu? Apa? Kata Nabi, harapannya ini yang bertanya yang tidak masuk itu pelakor, itu bahaya, diancam kita. Tapi Nabi mengatakan wa inzana wa insaraka, meskipun dia itu pesina, pelakor, termasuk pencuri, masuk surga. Tapi kata ulama tafsir ketika dia tafsirkan hadisnya Bukhari ini, Imam Bukhari, nanti dia dicuci-cuci dulu di neraka, ya kan? Karena harus diseledik dulu itu ya, begitu-begitu itu. Jadi kita ini mudah masuk
masuk surga dengan catatan jangan syirik. Apa itu syirik? Syirik itu secara bahasa diambil dari kata syaraka. Apa itu syaraka? Syaraka itu satu akar kata dengan syarikat. Syarikat buruh, ini lagi ramai, ya kan? Atau syarikat apapun. Syarikat itu adalah menduanya kita. Berserikat itu artinya tidak sendiri, mendua itu menyekutukan kalau bahasa sederhananya. Kalau bahasa kerennya menduakan. Saya diduakan. Ibu-ibu mau diduakan atau tidak? Ibu mau diduakan atau tidak? Kalau mau bilang saya doakan. Iya kan? Saya doakan kalau mau. Ibu saja tidak mau, apalagi Allah. Allah itu paling tidak suka kalau didoakan, apalagi yang berkaitan dengan haknya, terutama haknya dia sebagai Tuhan. Makanya nanti sesuatu yang menjadi bagiannya Allah, hanya Allah yang bisa lakukan. Jangan ibu lakukan itu ke makhluk selain Allah. Nanti Allah itu marah kalau didoakan. Kalau kita syirik itu bahaya, itu peluang masuk surga itu bahaya, kita terancam. Padahal mudah itu umatnya Nabi Muhammad masuk Islam. Tukang jaga absen bisa masuk surga. Mudah umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga. Tukang jaga absen mudah masuk surga dia. Karena dia paling berat itu. Kalau menjumlah salah jumlah ya bahaya kita, terancam. Mudah itu menjadi umatnya Nabi masuk surga, mudah. Bahkan umatnya Nabi nanti yang pendosa itu mudah juga kalau dia kemudian mau itu mengakui dosanya, memohonkan ampun untuk dosanya, dan kemudian mulai untuk memperbaiki diri. Bahayanya syirik itu begini. Kenapa kita harus hindari ini? Yang pertama, akhtar syirik. Bahaya dari syirik itu lianna asyirk, karena syirik itu merupakan dosa yang paling besar dan tidak diampuni. Inna syirka ithmun kabir. Dia itu dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka, siapa kamu? La yaghfiru ayyushraka bihi syai'. Tidak diampuni itu kalau dosa syirik. Semua dosa yang lain itu bisa diampuni, syirik tidak bisa. Tidak bisa dia kalau syirik. Nabi mengatakan, biar kau bagaimana jelek, Nabi mengatakan, ittabi'us sayyi'atil hasanah. Biar kau jelek bagaimana itu kau punya kelakuan, nakalmu nakal itu, tapi kata Nabi, ittabi'us sayyi'atil hasanah, ikuti itu keburukanmu, dosa-dosamu itu, nakalmu itu dengan kebaikan. Kata Nabi, kenapa? Tamu aja bisa hapus. Nabi diperlihatkan kondisi akhir zaman, namanya hadisnya itu hadis nubuah. Jadi Nabi itu dikasih keker itu hasil akhir. Nabi lihat ada orang itu berdiri ketakutan karena dia ini waktu di dunia ini pareman, dia ini orang nakal. Tiba-tiba disebut namanya, masukkan dia ke dalam surga. Dia bingung, jadi nanti ada orang masuk surga itu bingung dia. Dia tanyalah Allah itu. Kata kemudian dia kenapa saya bisa masuk? Kata anta tadkhulu fil jannah, masuk ke surga. Tapi dia tanya Allah, ya Allah kenapa saya bisa masuk? Dia bingung. Jadi ada orang nanti masuk surga itu bingung. Dia tanya kenapa saya bisa masuk? Kata Allah anta tadkhulu bi rahmati, kau masuk karena rahmatku, bukan karena amalku, karena rahmatku. Ulama tafsir itu menafsirkan begini, bagusnya ini orang dia ingat-ingat terus itu dia punya keburukan, dosa-dosanya itu dia ingat terus. Dia lupakan itu kebaikan-kebaikannya. Bagusnya ini orang. Jadi kalau mau jadi orang baik itu kalau ada kebaikan lupakan nih. Apalagi cuma kasih kita satu nasi dosa aja, kau ingat terus, kau ungkit-ungkit, talewa-lewamu itu dulu sampai kasih nasi dosa. Kamu ini. Jangan diungkit terus. Yang bagus itu ingat terus keburukan-keburukan. Dulu itu pernah saya gosip Bu dia itu. Dulu itu pernah saya itu hampir tabrak Ibu Is. Begitu itu. Diingat yang begitu-begitu yang jelek-jelek. Kenapa? Karena itu merupakan tanda karakter kebaikan. Jadi dosa selain itu bisa dia terhapus. Orang ini dihapus, dia punya keburukan, dosa-dosa, dia tidak sadar. Kebaikannya menghapus dosa-dosanya,
Tetapi kata ulama kecuali satu yang tidak bisa dihapus, syirik. Tidak bisa dihapus dia. Syirik itu kalau kau murtad harus mandi ulang, syahadat ulang, Pak, itu pekerjaan ulang itu. Dimandi ulang, mandi junub ulang orang itu. Dan bagus kalau ada ustaz sampai kasih mandi kau lagi itu, kasih mandi ulang, meskipun tidak wajib. Yang kedua, akhtar syirik. Bahayanya syirik yang kedua selain dia merupakan dosa besar, syirik itu kemudian layak batalna amaluka. Dia itu bisa batalul amal, menghapus amal. Ibu sudah capek-capek beramal, ibu sholat tiap hari, ya Bu. Harapannya apa ibu sholat? Harapannya apa? Supaya masuk surga, supaya dapat pahala. Itu bisa batal, bisa. Jadi sholat saja bisa batal. Zakat kita itu yang puluhan tahun, kalau umur 60 tahun ibu sekarang, bahkan nanti ini semuanya bisa batal. Apalagi ini hanya saja bisa batal. Umroh haji itu bisa batal kalau syirik orang. Makanya ini perkuat dulu di sini. Jangan sampai mondar-mandir umroh terus tetapi batal terus. Kenapa? Karena syirik itu dia batalkan keseluruhan. Sholat bisa batal, zakat bisa batal, puasa bisa batal, tidak dihitung sama sekali. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, lain asyrakta, kalau kau menyekutukan saya, kau duakan saya, layak batalna amaluka, saya hapus itu amalmu. Semua kebaikan kita itu bisa dihapus kalau kita syirik, menduakan Allah. Allah jengkel sekali itu. Ada yang paling terakhir, yang paling berat nanti di syirik itu dakhalul jahannam, dia bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Dan bagian paling terakhirnya itu, kalau orang masuk dalam neraka, di ayat itu, di Al-Quran itu Allah mengatakan begini, bagian paling beratnya itu kalau orang syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, may yusyrik billah, siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harrama alaihimul jannah. Jadi bagian terberatnya bukan masuk surganya. Kalau bagian terberatnya itu bukan masuk nerakanya. Kan tadi saya bilang, orang kalau syirik masuk neraka. Apa itu yang paling berat? Bukan, ada paling beratnya. Bagian paling beratnya itu haram surga. Tahu maksudnya bedanya? Kalau orang masuk neraka masih ada kesempatan bisa masuk surga. Kenapa? Karena di neraka itu ada dua narapidananya. Ada narapidana tetap, ada narapidana sementara. Itu ibu kan pas nanti dalam surat Az-Zumar itu, surat Az-Zumar itu dibagi orang. Sudah beriman dipilih dan kafir masuk kafir abadi, masuk neraka selamanya. Yang beriman dilihat dulu, kalau ditimbang dulu, pas ibu ditimbang masuk, ya. Ternyata ibu Pak Gosip langsung drop itu kata-kata habis masuk neraka dulu Pak Gosip. Masuk neraka dulu, harus ditempelin dulu mulutmu itu ya sudah Pak Gosip. Kasih pindah-pindah rahang dulu, baru tobat-tobat di bawah, baru masuk surga itu Pak Gosip. Kok kira itu kalau Pak Gosip? Pak Gosip itu defisit amalnya orang. Pas ditimbang langsung berat, bibirmu terlalu berat, kata-kata habis amalmu, habis amalmu itu berat itu kalau Pak Gosip. Bibirnya itu dosanya paling berat itu. Jadi nanti kalau orang masuk neraka masih bisa masuk surga, dicuci dulu di sana para penggosip, termasuk yang membunuh, yang tidak adil kan? Kan tidak semua yang masalah di dunia ini setelah diselesaikan di dunia ada nanti yang tidak adil, dan tidak adil itu ya diproses ulang di sana. Makanya harapan saya, ibu tolong kalau ada dosa aku kasihan saya tau. Jangan bawa sampai di sana. Mau saya dulu ustaznya ternyata ini yang masih harus dicuci di neraka. Ibu tega sekali itu. Saya sudah ajar ibu ini berapa tahun kita bersama. Apa ibu tidak menghargai kebersamaan kita ini? Iya kan? Jadi kalau Pak Ustaz, sudah saya maafkan Pak Ustaz, bahaya itu. Tetapi kalau kemudian faqad harrama alaihimul jannah, kalau haram bagimu surga itu berarti abadi di situ, tidak ada yang perlu masuk. Syirik itu yang paling bahaya, itu yang paling terakhir. Syirik itu nanti kita itu bisa haram masuk surga, artinya tidak
masih ada peluang. Kalau habis dicuci, pas dicuci orang dalam neraka itu kan melompat-lompat sebagian. Penjaganya neraka itu namanya malaikat Zabaniyah. Ini ada dalam surat apa? Iqra. Dalam Iqra nanti buka Iqra itu. Zabaniyah, iya kan? Nama itu ada pakai nama itu kan? Malaikat Zabaniyah itu tugasnya itu tempeleng mulutnya itu Pak Gosip, ya kan? Seret itu kemudian itu pelakor sampai habis itu pelakor itu nanti. Telanjang dikasih seret begitu kan? Baru dicelup. Harusnya SOP-nya itu tak bakar habis diulang lagi, dikasih utuh lagi. Begitu terus, tapi ini ada orang dibakar, pas dibakar itu pas mau sampai di hatinya dia lompat naik begini. Kaget itu malaikat Zabaniyah. Dia mau melawan itu. Yang dicelup di neraka dia mau melawan. Dia melapor kepada Allah, ya Allah di bawah ini saya bakar orang, ada orang ini kayak dia mau melompat keluar. Kata Allah, itu mereka itu adalah ahlul iman. Mereka itu mati dalam kondisi percaya saya satu. Habis mie itu berarti dia punya dosa. Karena mereka sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Cungkil-cungkil kembali. Setelah itu kasih masuk dalam namanya itu di dekatnya surga itu namanya Ma'ul Hayat, sungai kehidupan. Orang yang dari neraka dikasih masuk di situ, termasuk orang kalau mau masuk surga biar tidak masuk neraka mandi dulu di situ supaya di setel ulang. Yang nenek-nenek yang giginya sudah habis tidak bisa masuk surga langsung, mandi dulu situ. Kalau kau mau nenek-nenek tidak diterima di surga, kamu ini. Apalagi kalau tidak ada giginya tidak bisa itu. Merusak pemandangannya surga kalau mau masuk di situ. Iya kan? Kan surga itu indah semua dia, tidak boleh ada yang mengganggu. Benar? Siapa ini? Aduh, salah masuk kan. Harusnya kau mandi dulu di situ, baru di setel ulang kembali ke umur sweet 17. Umur 17 tahun. Pas ibu kuat-kuatnya main tali itu. Nah, itu nanti itu. Ibu kencang-kencang lari di situ. Di setel ulang di situ, termasuk ya dari neraka ini yang sudah hangus. Selesai dosanya maka dicelup situ. Tumbuh kembali itu dia punya sel-sel tubuh seperti di operasi plastik. Hanya satu yang tidak bisa bilang kata ulama, ada bekas di sininya. Jadi nanti di surga itu mereka itu yang alumni neraka ada tandanya di sini. Ada tandanya. Jadi jangan nih, biar deh. Yang penting umatnya Nabi Muhammad akan masuk juga. Jangan ada tandanya dia. Ikut aktif terus di majelis taklim supaya ibu jangan lewat neraka masuk surga. Jangan. Ada tandanya dia. Ada tandanya dia. KTP-nya beda. Jadi dia itu seperti itu. Sekarang saya ingin sebelum kita tanya jawab, syirik itu yang paling harus dihindari namanya syirik akbar, syirik besar. Yang mana itu menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, ya kan? Tapi jangan bilang berarti patung itu berhala semua patung itu berhala, tidak semuanya patung itu berhala, hanya berhala saja. Bahkan nanti ada berhala bukan patung, namanya syirik khafi. Ibu pergi ke kuburan, syariatnya syarat kubur, zikrul maut, bagus itu. Tapi kalau ibu pergi di situ minta-minta, itu syirik. Sekarang termasuk nanti yang banyak tuduhannya itu, yang paling saya ingin clearkan ini adalah ada nanti yang sifatnya syirik asgar, kecil, sekaligus khafi, dia samar-samar. Itu nanti bahaya misalnya. Kalau dulu itu tuduhan-tuduhannya orang yang suka pakai cincin batu aki kayak saya ini dituduh ahli syirik ini, pelihara jin. Siapa bilang? Tergantung niatnya. Kalau niatnya dikasih khodam di sini, itu bisa jadi. Kalau cincin bagi saya ini batu aki ini aksesoris bagi saya. Iya kan? Yang pakai keris, dia bilang isi sini gitu. Kenapa? Katanya setiap dia lupa kerisnya itu tidak ada perasaan. Kalau yang begitu tidak bisa langsung dihukumi syirik. Kenapa? Karena kalau hanya tidak enak perasaannya, kan biasa kita orang di kampung tuh mau masuk di kebun tidak bawa parang ya tidak enak perasaan. Sama ilmu, kalau pergi tidak bawa HP tidak enak perasaan, kayak ada yang kurang. Masa itu syirik? Tidak kan? Tetapi itu nanti bisa mengarah ke sana kalau tidak
dipelihara dan diluruskan di majelis taklim kayak begini. Misalnya yang menjadi, itulah kenapa biasanya setiap kita itu untuk meminimalisir dan mengeliminir, menghapus itu seluruh adat-adat yang syirik-syirik kecil itu supaya tidak masuk syirik besar, maka dia caranya itu untuk memurnikannya pakai basmalah. Bismillah tidak wajib, tapi bagi orang-orang yang sudah khasyaf, paham agama dengan baik, dia tidak akan tinggalkan bismillah. Kenapa? Li'annal basmalah, karena basmalah itu nanti dia bisa litakisu, dia bisa kemudian menghilangkan itu unsur-unsur adat yang bisa mengarahkan kita kepada syirik. Apa contohnya? Misalnya kita makan, minum tidak boleh sebut merek ya, minum obat, ya kan? Kalau aslinya itu kita meyakini obat itu yang menyembuhkan kita, ya kan? Itu kalau kemudian berulang-ulang dan tidak menafikan lagi Tuhan, itu syirik jadinya. Karena obat itu, dia itu hanya wasilah. Makanya Nabi Musa itu pernah ditegur. Dulu Nabi Musa menceret, melapor kepada Allah, ya Allah, saya menceret. Dikasih tahu ada daun di situ. Di dalam tafsir hadis itu disebutkan daun itu daun jambu. Itu kenapa kita biasanya kalau menceret minum daun jambu? Ada hadisnya itu, ada tafsirnya. Itu yang dia minum Musa, dia minum itu, sembuh dia, alhamdulillah sembuh. Pas menceret berikutnya tidak melapor ke Allah, langsung dia ambil daun jambu, dia makan kan. Heran kenapa tak menceret? Dia protes, ya Allah, kenapa sih tak menceret? Dia bilang, Allah, karena supaya saya ajar kamu, ajar umatmu itu, daun jambu itu sarana, obat itu, saya sebut merek jangan, obat sakit kepala itu sarana, ya kan? Termasuk makan itu adatnya kita kan. Nanti saya lemas, itu kalau tidak makan saya bisa mati ini kalau tidak makan. Kita itu meyakini itu hanya sebagai sarana. Tapi kan nanti saya pernah diprotes mahasiswa saya itu di sini. Ini kan tempat saya, ini rumahku belakang situ. Seandainya tidak ada demo, saya lari sampai di rumahku ini. Saya pernah diprotes mahasiswa saya bilang makan itu sarana untuk kemudian kita beribadah. Makanya kita harus baca basmalah. Kenapa? Hikmahnya itu supaya jangan sampai kita meyakini dalam hati terdalam makanan ini yang kasih hidup kita. Tidak. Banyak juga orang makan justru kamu itu gula darahnya, naik asam uratnya. Bisa begitu, bisa. Dia bilang, kenapa bisa begitu Pak? Iya, karena Allah ini mengatakan ini sarana, makan minum itu sarana. Tetapi karena biasa muncul dalam hati, saya tidak enak ini, saya lemah, bisa mati saya kalau tidak makan tidak minum. Memang begitu, bisa memang, tetapi itu sarana, bisa juga tidak. Dengan izin Allah semuanya itu. Kenapa? Karena ada juga makhluk Allah itu tidak makan tidak minum, hidup juga, siapa namanya, malaikat. Mahasiswa saya protes, dia bilang, itu malaikat, memang mereka tidak makan tidak minum, kita ini makan minum. Saya bilang sama saja, itu yang didapat di Palu itu anak itu, ya kan, di Palu itu setelah 2 minggu itu likuifaksi, tsunami, kayak donat itu tanah, tiba-tiba 2 minggu ada anak menangis, dikira setan, tidak ada yang keluar. Tapi sampai pagi, kenapa ada setan menangis sampai pagi? Pasti periksa anak kecil 2 minggu. Pertanyaannya, siapa yang kasih makan dia? Siapa yang kasih minum? Dalam ilmu kesehatan itu orang hanya tidak makan tidak makan selama 6 hari, tahan tidak minum itu selama 3 hari. Sekarang siapa yang kasih makan dia? Jadi itu meskipun kita butuh makan dan minum, tetap kita harus meyakini bahwa hidup dan mati itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lupa ATM, lupa kemudian HP, itu hanya bagian nikmat Allah yang hilang. Kayaknya kurang lengkap ini, tidak ada HP ku, tidak bisa magosip, tidak bisa selfie. Begitu. Jadi kita hanya meyakini nikmat Allah sebagian hilang. Bukan kayak kita mau mati kalau tidak ada HP, kita mau mati kalau tidak mau shogi, begitu, jangan. Itu sarana semuanya. Jadi itu syirik-syirik yang kadang dituduhkan kayak pakai cincin, pakai keris, sama saja. Pakai ATM, tidak pakai ATM, tetap semangat ibu-ibu meskipun banyak hambatan ke depannya. Saya kembalikan kepada moderator.
sekali apa yang dibawakan oleh Ustaz. Sebelum saya berikan kesempatan untuk bertanya, saya tanya dulu sama operator, bagaimana? Bisa 2 pertanyaan? Bisa? 2 penanya bisa, oke. Baik, syiar majelis taklim. Kendali bergerak. Baik, ibu-ibu, ada yang tahu apa itu artinya BKMT? Sebelum saya kasih pertanyaan. Badan Kontak Majelis Taklim. Strukturnya BKMT, ibu-ibu ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti dikirimin pulsa sama Bu Idis. Mulai dari pusat sampai permata. Ada yang tahu strukturnya BKMT? Saya kasih tahu ya, karena tidak ada yang tahu ya. Ayo, ada yang tahu ya? Ayo, baju hijau, jilbab hijau. Sebentar kalau begitu, simpan dulu pertanyaannya, simpan dulu jawabannya. Kalau sudah, angkat tangan setelah penanya kedua. Ya, pertanyaan pertama, siapa? Oke, 1. Sebelah kanan. Di luar? Oh, ada di belakang. Nggak kedengaran di luar, oke. Baik, silahkan penanya pertama, mungkin ini mic-nya tidak sampai, itu bisa ke depan. Yang penanya kedua juga boleh menghampiri saya. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakimul Haramias dari BKMT Kecamatan Kendari. Pertanyaan saya Pak Ustaz, ini kalau biasanya masyarakat ada itu orang-orang yang pergi biasa di pohon atau di mana-mana itu batu besar, dia kemasukan Pak Ustaz, dia kemasukan sembarang dan bicara baru tahu cerewet, terus solusinya dia pergi di tempat orang yang seperti ahli ibadah, dia pergi berobat di situ. Lantas dia diobati Pak Ustaz, ditanya-tanya macam-macam dia sebut, ada orang besar kemasukan, ditanya-tanya seperti ini, seperti itu Pak Ustaz, tapi dia obati dia sembuh. Apakah itu termasuk syirik yang mengobati atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua, silakan. Oh iya, kasih tolong ya Ibu Aryani. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asriani dari BKMT Kecamatan Mendung. Pertanyaan saya Ustaz mungkin agak sama sedikit dengan yang pertama tadi. Lagi Ustaz, Bapak biasanya kan kalau ada yang sakit Ustaz, terus sudah berobat ke dokter, tidak ada sembuh-sembuhnya, begitu terus solusinya kita bawa ke tapi kan dengan tujuan bahwa yang bukan kita percaya bahwa itu yang menyembuhkan, yang obat itu yang menyembuhkan, kita tetap percaya kepada Allah bahwa dengan izinnya dia, dengan perantara dia bisa disembuhkan. Jadi kita bawa di orang pintar istilahnya begitu Ustaz. Kan sudah diobat di kampung di dokter sudah habis juga tidak ada perubahan. Jadi apakah itu juga termasuk syirik? Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz langsung dijawab saja. Baik, yang pertama saya mulai dari yang terakhir. Apakah pengobatan alternatif yang ditanyakan Wasirian itu pengobatan alternatif yang kemudian kita kenal dengan menggunakan media orang-orang pintar, dukun itu haram atau tidak? Hukum pengobatan alternatif itu dia itu mengikut nanti metode dan afal perbuatan yang ada di dalamnya. Sebagiannya secara umum yang dibolehkan di dalam kemudian perdukunan itu yang pertama dukun anak, yang kedua dukun urut, patah-patah, kasih kembali uratnya, begitu itu dibolehkan dia.
Bagaimana dengan pengobatan alternatif yang lain? Nanti pengobatan alternatif yang lain, yang pertama dia tidak melanggar kaidah-kaidah syariat, dan dia biasanya kalimat penutupnya itu barakallahu lah, barakallahu. Tetapi biasanya kan ada yang ganti itu kun fayakun. Jangan itu kau pakai itu kalimatnya Tuhan itu jadi maka jadi. Tapi kau harus sandarkan kepada Allah, biiznillah atau barakallah. Itu kalau ahli-ahli kemudian alternatif termasuk ruqyah saja pakainya itu. Jangan pakai kalimatnya Tuhan kun fayakun, ya kan? Apalagi kau baca kemudian jampi-jampi cuma kau yang tahu. Yang jelas itu hanya kesemprot, kita pakai ludamu itu yang pada sudah 1 bulan kau tidak sikat gigi, hancur kita. Sembuh memang tidak sembuh karena tidak mau datang lagi, lebih sembuh, iya kan? Jadi nanti bagaimana hukumnya mendatangi pengobatan alternatif? Pada dasarnya pengobatan itu mubah. Jadi al-aslu kan dia masuk muamalah ini, berobat itu masuk muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah, itu kaidah fikihnya. Hukum dasarnya mubah. Nanti ada perbuatan yang jelas-jelas melanggar baru haram. Yang mana itu? Misalnya yang tadi ada contoh tadi kan? Bagaimana kalau misalnya ada orang mengajak kita, dia bilang, kamu ini bisa sembuh potong ayam, kau ini diganggu itu diganggu penunggunya di pohon. Yang itu syirik tuh. Makanya syirik itu disebut lazulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Apa artinya zalim? Kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, salah tempatnya itu. Bikin capek itu. Kau potongkan ayam untuk pohon. Dulu di pasar baru ada biasa begitu itu. Tapi saya tidak bagi-bagi, saya adik-adik itu dia di masjid yang ngurus itu, yang lawan begitu-begitu, yang sudah level itu sama orang ini. Untuk apa juga harus begitu? Lama-lama habis juga pengikutnya. Setiap kejadiannya itu di pasar baru udah suka hilang-hilang dompetnya orang. Yang di orang pintar itu ditanya, kenapa ini? Jadi kita harus potong ayam lagi nih. Saya bilang, makanya ada lagi dia. Katanya penjaganya ini pasar baru udah mengamuk. Maka yang begitu syirik itu, yang begitu itu syirik ini supaya ada satu kampung ini polis, jaga pagar. Ya kalau kita tulis itu di pasar baru biasa muncul begitu, tapi semakin lama pengikutnya semakin sedikit karena nggak masuk akal, bikin capek juga. Bikinkan kemudian opor ayam, kemudian di masa lekuas itu ayam enak-enak semua dimasaknya untuk penjaganya pasar baru. Untuk lebih baik kau yang makan, iya kan? Kau bikin tawaloh baru kopi di situ duduk, yang makan itu nanti tukang baca-baca aja, percaya saya. Bagaimana dengan ruqyah, Ustaz? Ruqyah boleh, ruqyah itu ada dua, makanya saya bilang tadi ada dua dia. Selalu dia itu nanti menentukan di lapangan itu adalah perbuatannya. Kita tidak boleh, jadi Islam itu tidak menghukumi namanya. Annal Islam tidak menghukumi al-musammiyat, tetapi dia menghukumi itu hakikatnya yang dihukumi apa? Afalnya, apa perbuatannya di situ. Jadi bisa jadi ruqyah di sini halal, ruqyah di sana haram. Kenapa? Karena ternyata ada unsur-unsur syiriknya. Kenapa tadi persyaratan ini harus ini potongkan kambing ini? Apalagi disuka minta yang aneh-aneh itu. Ini harus ayam hitam, yang matanya hitam, kakinya hitam. Tinggal telurnya saja tidak hitam. Gimana dilepas ini? Nanti gampang saya yang lepas. Ke bawah saya di rumah. Oh itu dilepas di kandangnya dia itu biasanya. Biasa begitu. Ini kalau dalam ilmu etnografi, kalau kita pelajari dia ini namanya biasnya adat. Bias adat itu bagus awalnya, tetapi nanti ada kemudian unsur politisasi dan ekonomisasi yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama dan adat, sehingga dia tak kasih tambahan-tambahan begitu, bias-bias begitu. Untuk kepentingan siapa? Kepentingannya Pak baca-baca supaya makan ayam. Nah, begitu. Jadi yang kedua, yang pertama tadi itu Bu, kalau dibawa di pohon itu dengan alasan bahwa di pohon itulah adanya pengganggunya itu, maka itu dia bermain-main dengan jin haram ya. Tidak boleh ya, tidak boleh.
Jadi kalau tidak bisa sembuh dengan kemudian pengobatan dokter, ikhtiar terus. Kalau tidak bisa, boleh dibawa di pengobatan alternatif. Dengan catatan, tadi penyimpul kalimatnya itu dengar baik-baik, memang dia kalau dia bilang barakallah atau kemudian biiznillah, maka terima itu namanya jampi-jampi syariat sesuai dengan syariat. Tapi kalau sudah bilang tidak jelas nih baca-bacanya, ya kan, kun fayakun, baru juga dia tidak mengamalkan ibadah dengan baik-baik, maka itu berbahaya. Nah, selain yang paling dimudahkan itu adalah dukun anak, tukang urut, itu sah, boleh itu. Saya juga sering pakai itu kalau keseleo, begitu. Jadi boleh. Jadi saya kira begitu ya. Yang tadi pertanyaan pertama itu haram total. Kalau yang begitu-begitu itu bicara-bicara dengan jin-jin begitu haram total, tidak boleh, dilarang dalam agama. Yang kedua, bahwa syariat itu tergantung nanti afalnya. Tetapi kalau pengobatan alternatif itu dia pakai biiznillah, barakallah, maka dia dibenarkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau jawab sudah ada? Tidak ada ya? Ada? Yang tadi, coba berdiri lagi. Ada ini, sudah duluan. Yang hijau dulu, baru yang merah. Coba Bu. Struktur, iya, silakan. Namanya apa? Namanya apa? Kan kalau di kecamatan namanya pengurus cabang, kalau di daerah namanya pengurus. Kalau di pusat apa namanya? Terus masih salah. Yang merah masih salah. Yang merah boleh? Ayo Bu, cepat Bu, sampai hitungan 5. Ayo 5. Tulis, ada yang jawab pengurus, boleh? Nggak boleh pengurus. Anggota, ayo Bu. Hitungan 5 selesai. 1, 2. Nah, sini Bu, sini coba. Sini, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya Pak Ustaz yaitu DPD Provinsi. Masih salah. Struktur itu mulai dari paling tinggi sampai DPD pusat, DPD provinsi, DPD kota, DPD kecamatan. Sudah salah. Masih salah. Jadi Ibu, satu lagi. Terus tidak boleh. Oke. Kalau begitu saya kasih tahu. Nanti 2 pekan depan saya kasih lagi. Oh, pengurus, dipersilakan. Ibu Habibah, Ibu Haji Mahmud. Oh, yang di luar katanya, kata yang mau kasih. Ayo maju yang di luar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar. Dimulai dari DPP, Dewan Perwakilan Provinsi. Terus DPP, DPW, DPC. Saya berdiri. Kalau pengurus saya langsung diganti. Mohon maaf pengurus PKP Kota Kendari. Struktur kepengurusan
Badan Kontak BKMP ya. Mulai dari pusat, DPP Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di ibu kota. Berikutnya Dewan Pimpinan Wilayah itu berkedudukan di provinsi. Dewan Pimpinan Daerah BKMP kabupaten atau kota berkedudukan di kabupaten atau kota. Selanjutnya Dewan BKMP kecamatan, BKMP DPC itu berkedudukan di kecamatan. Selanjutnya di kelurahan Permata Majelis Taklim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim, Majelis Taklim. Kita ini adalah Majelis Taklim. Terima kasih Bu. Bagaimana Bu Is? Hampir. Tapi mendekati ada dijawab Bu Is. Mau pulsa berapa? 100 atau 50? Begini, DPP Dewan Pimpinan Pusat sebenarnya gini urutannya. PP pengurus pusat, PW pengurus wilayah, PD pengurus daerah, PC pengurus cabang, Permata perkumpulan Majelis Taklim, dan paling ujungnya yang ada di setiap masjid-masjid adalah Majelis Taklim. Ya, jadi kita berkecimpung di BKMP harus tahu itu semua. Jangan sampai diajak ke sana mau, diajak ke sini mau. Padahal kita sudah berkomitmen mencari ilmu di Majelis Taklim yang diwadahi oleh Badan Kontak ya Bu ya, bukan koordinasi, Badan Kontak Majelis Taklim. Terima kasih Bu Farida dan ditunggu dengan baiknya. Ya, janji. Jadi begini, saya pernah dapat kabar dari suaminya ibu, bisa saya sebutkan namanya. Bu Minya, kenapa istriku itu keluar terus? Banyak sekali itu kegiatannya Majelis Taklim. Saya bilang, tidak Bu, di kota, tidak Pak, di kota cuma 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Di provinsi 4 kali setiap Jumat. Nah, memangnya istrinya Bapak tiap hari ketemu, hampir tiap hari. Ini. Jadi ibu-ibu, saya mohon maaf, tolong ibu pilih kegiatan yang kira-kira bermanfaat, bukan untuk bisa bikin status, ya, bukan untuk bisa. Saya sibuk, kegiatanku banyak, tapi ibu lupa kewajibannya di rumah. Pergi di rumah, tinggalkan rumah, belum membersihkan, belum memasak. Nah, pulang bapaknya yang dia hadapi Indomie dengan telur. Nah, jadi tolong jangan sampai BKMP jadi apa ya namanya? Kenapa terlalu sibuk itu? Karena kita ini yang pegawai. Nah, jadi ibu tolong pilih-pilih. Kenapa? Karena ibu juga keluar ongkos. Terus kedua, ibu juga meninggalkan rumah, meninggalkan anak. Jangan sampai BKMP jadi terlalu sibuk sehingga ibu lupa kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum kita pulang ke rumah, mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah, salamullah ala Rasulillah.
Allah